Jadi hari ini aku sengaja mau ngajak kalian buat melihat apa yang aku lakukan kalau aku lagi nggak siaran. Jadi dia bilang selama ini, tahu nggak, rider MotoGP itu dibayarnya kurang. Dengar-dengar ya gosip-gosipnya. Vale ini buat salah satu sponsor tim dari minuman berenergi itu di helmnya Vale. Jadi kelihatan banget ya kalau lagi disorot pakai kamera gitu. Itu nilainya luar biasa banget, 1 juta euro. Itu pernah di helmnya Valentino Rossi. Gila ya. Hai, Mbak MotoGP kembali hadir di sini Pedok Crew. Kenapa aku nggak di studio? Jadi hari ini aku sengaja mau ngajak kalian buat melihat apa yang aku lakukan kalau aku lagi nggak siaran. Karena gini, kalau aku lagi siaran di TV dapat uang dong. Tapi kalau misalnya lagi nggak ada race, lagi off season, itu gimana coba? Ya makanya aku punya warung. Inilah warung aku gitu. Salah satunya ini adalah aku lagi di Holy Ribs Pondok Indah. Jadi ini salah satu restoran aku gitu. Nah, cari duitnya di sini. Kenapa aku ngomongin uang hari ini? Karena memang kita akan ngomongin tentang cuan rider MotoGP. Kenapa ngomongin ini? Jadi aku tuh baru dapat data terbaru tahun 2022. Informasinya aku dapatin dari artikel yang ini. Nah, di artikel ini bilang bahwa memang betul sih kebanyakan kalau di dunia olahraga profesional itu kan seperti misalnya contohnya sepak bola. Kita tahu banget gajinya si pemain bola ini berapa sih, nilai transfernya tuh berapa. Bahkan kalau zaman-zamannya Lionel Messi tuh ada yang bikin perkiraan, wah Lionel Messi tuh berarti gajinya per jam itu sama dengan sekian gitu. Nah tapi kalau rider-rider MotoGP itu kenapa nggak ketahuan ya? Nah ternyata kalau menurut artikel yang aku baca, konon ini memang ada klausul di dalam kontrak si rider-rider ini bahwa baik rider dan juga manajernya mereka itu dilarang untuk menyebutkan secara detail berapa jumlah kontraknya, berapa jumlah gajinya. Jadi emang nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk supaya si tim pabrikan, tim satelit, pokoknya tim-tim MotoGP ini semuanya punya kekuasaan, nggak kekuasaan sih. Sebenarnya mereka pengen mengatur supaya rate gaji si rider-rider ini mereka tetap dalam level yang wajar. Karena biasanya nih kalau ketahuan, akhirnya apa? Akhirnya rider-rider yang muda dan merasa dia punya talenta, dia punya bakat, ya udah deh kalau gitu getok aja minta gaji yang tinggi sekalian, minta gaji yang gede sekalian gitu. Nah jadi supaya menjaga levelnya tetap dalam batas kewajaran, makanya nggak boleh bilang-bilang gitu ceritanya. Nah sekarang kita ngomongin tentang besaran cuannya. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu kan? Oke, siap ya. Jadi katanya nih kalau misalnya rider itu yang menentukan gajinya dari mana itu tergantung dari popularitas, skill udah pasti lah ya gitu. Tapi kalau misalnya rider-rider yang juara dunia sering menang race gitu kurang lebih gajinya antara 6 sampai 8 juta euro. 6 million euro tuh ya 6 sampai 8 juta euro. Rupiahnya hitung aja banyak banget nolnya. Terus kalau misalnya, ini tentunya tidak berlaku buat Marc Marquez karena sejauh ini Marc Marquez adalah yang paling mahal gajinya. Katanya sih, kemarin dia WhatsApp aku, dia bilang katanya gajinya 15 juta euro, 15 million euro. Gila banget ya. Jadi dia aja paling beda dan paling tinggi. Terus kalau yang punya potensi untuk bisa menang di podium meskipun belum pernah juara dunia, itu kurang lebih gajinya 1 sampai 5 million euro. Terus kalau misalnya dari Moto2 baru naik kelas nih, dia gajinya 250 sampai 500 ribu euro. Bedanya jauh banget ya, gile. Terus kalau misalnya ridernya katanya skillnya kurang lebih sama, kalibernya kurang lebih sama, terus gimana dong besaran gajinya? Tentuinnya gimana? Nah jadi gini, ternyata ini juga beda-beda, tergantung kemampuan nego si manajernya dan juga ridernya. Bisa jadi ada pabrikan yang bilang gaji pokoknya nggak usah gede-gede banget deh, tapi banyak bonusnya. Jadi misalnya nih gaji pokoknya dia nggak terlalu besar, tapi kalau dia menang race, dia bisa dapat bonus 250 ribu
euro. Rupiahnya lumayan juga kan. Tapi kalau misalnya gajinya udah gede, kalau dia menang race, bonusnya nggak terlalu besar. Bisa kurang lebih cuman sekitar 10.000 euro. Cuma itu banyak juga sih. Jadi gitu, tergantung banget besaran gaji, pokok, dan bonus itu tergantung dari negosiasi antara rider dan juga manajernya dengan tim. Nah, kalau misalnya bonus tuh apa aja yang bisa dibonusin? Ternyata banyak banget yang bisa dibonusin. Yang bisa dibonusin ya misalnya dia front row, qualifying tuh dia dapat posisi berapa, menang race, fastest lap, banyak banget tergantung gitu ya. Tergantung maunya apa aja bonusnya gitu. Jadi ya pinter-pinternya nego-nego aja gitu. Jadi tiap rider meskipun kalibernya sama, popularitasnya juga mungkin kurang lebih sama, tapi semua balik lagi tergantung kehebatan nego sang manajer dan juga ridernya. Kita lanjut ya. Ini juga seru juga. Kalau misalnya mungkin pedok kru bertanya, boleh nggak kalau misalnya ridernya ini bawa sponsor sendiri? Oh boleh. Boleh banget. Jadi kayak misalnya helm, terus leather. Leather tuh baju yang dipakai buat balapan, istilahnya leather. Nah kalau helm itu tergantung. Kalau helm-helm yang sifatnya premium itu satu season itu bisa dapat sponsor sebesar 600 sampai 700 ribu euro per season. Terus kalau buat leather nih, baju balapnya dia itu bisa dapat 300 sampai 400 ribu euro per season. Terus kalau misalnya ada stiker juga kan, biasanya kalau kita lagi ngeliat rider-rider lagi pada balapan tuh, di sini kan ada stiker-stikernya tuh. Terus atau di baju-bajunya tuh juga ada banyak banget brand. Nah itu sih rider-rider itu dia juga boleh menegosiasikan sendiri. Aku mau sama brand ini, brand A, brand B, segala macam itu boleh. Tapi posisinya tentunya tidak sebanyak dan tidak sebesar kalau negosiasi dilakukan langsung dengan tim pabrikan. Gitu ceritanya. Terus kalau misalnya kalian juga bertanya-tanya kan, kalau misalnya Vale gitu ya, dia kan populer banget. Rate-nya berapa kira-kira? Dengar-dengar ya gosip-gosipnya. Vale ini buat salah satu sponsor tim dari minuman berenergi itu di helmnya Vale. Jadi kelihatan banget ya kalau lagi disorot pakai kamera gitu. Itu nilainya luar biasa banget, 1 juta euro. Itu pernah di helmnya Valentino Rossi. Gila ya. Terus udah gitu ada stiker kecil itu juga ada gitu. Tahu nggak stiker kecil yang nempel di helm aja itu harganya berapa? Itu harganya 25.000 euro satu stiker kecil. Nah, kalau bertanya-tanya sekarang pedok kru tentang kalau mereka jalan-jalan gitu ya, bukan jalan-jalan sih, maksudnya pergi untuk race itu dibayarin siapa? Nah, ini tentunya udah dibayarin sama tim. Kemudian ini juga tim tuh pasti akan mengcover semua kebutuhan perjalanan, hotel, pesawat tentunya gitu ya. Bahkan mungkin dia juga bisa nego kalau misalnya terbangnya ke luar negeri dan waktunya lebih dari 10 jam misalnya harus lewat business class mungkin bisa juga, tergantung balik lagi kemampuan negosiasinya. Dan semua tuh dinegoin, termasuk misalnya nih kalau rider-rider kan banyak banget yang mereka tuh harus tampil untuk acara sponsor apa atau ketemu sama fans atau apa segala macam. Nah, personal appearance di luar mereka lagi race itu ternyata menjadi salah satu faktor yang paling banyak dinegosiasikan karena ternyata mereka itu mikir banget gitu ya, kalau misalnya aku harus tampil di luar race tuh kayak capek deh, harus yang jumpa fans apa segala macam, itu kan extra effort buat mereka. Makanya itu adalah jadi salah satu klausul di dalam perjanjian yang paling banyak dinegosiasikan. Nah, terus kalau misalnya support sistemnya rider MotoGP tuh siapa aja sih? Pasti tahu dong. Kalau Valentino Rossi dulu punya Uccio, kalau Fabio Quartararo punya Tom. Pokoknya dia ikutan kemana-mana terus. Nah, ternyata MotoGP rider support itu mereka pasti punya personal assistant, jadi yang bawain barangnya mereka, bawain helm segala macam, ambilin minum. Terus udah gitu ada riding coach biasanya, kemudian ada personal trainer, ada physical therapist juga karena mereka kan rentan cedera ya. Terus ada juga nutritionist, itu mereka dibawa kemana-mana. Jadi kalau mau race itu makannya benar-benar harus bener, nggak mungkin makan tahu bulat kayak kita lah. Kita nggak penting soalnya ya kan, kalau rider MotoGP makannya harus sangat dijaga. Kalau kita kan bebas gitu. Terus kalau medical expenses gitu gimana? Buat
kalau misalnya ada sakit, ada cedera segala macam. Nah, selama race weekend itu semuanya di cover sama Klinika Mobilia dan itu gratis. Tapi di luar itu tentunya harus bayar sendiri-sendiri dan itu ditanggung sama tim biasanya, bukan sama Dorna. Kalau kejadiannya memang sepanjang area race, sepanjang race weekend itu semua ditanggung sama Klinika Mobilia. Di luar itu masing-masing rider mereka juga punya mereka tuh punya asuransi sendiri lah tentunya gitu, karena kan resikonya gede banget. Nah, sebagai penutup, tahu nggak? Ini tuh ada gosip yang lagi hangat-hangatnya. Kenapa aku ngomongin ini? Kenapa aku ngomongin tentang cuan rider MotoGP? Karena di 2023 ini kan bener-bener semuanya lagi negosiasi ulang kontrak. Karena kontraknya pada habis. Salah satu yang paling banyak diomongin adalah manajernya Joan Mir, yaitu Paco Sanchez. Paco Sanchez ini sepak terjangnya luar biasa karena dia ngomong banyak banget hal ke media. Jadi dia bilang selama ini, tahu nggak, rider MotoGP itu dibayarnya kurang, kata dia gitu. Kurang? Padahal tadi kan kita bilang kayaknya banyak banget ya. Nah, tapi yang jadi masalah adalah pandemi 2020 yang lalu dan juga 2021 itu benar-benar membuat bisnis menjadi berubah semuanya. Dan akhirnya tim-tim pabrikan, tim-tim satelit ini juga harus berpikir ulang gimana caranya untuk bisa membiayai rider-rider inilah gitu yang harganya juga nggak murah tentunya. Nah, makanya salah satu contohnya yang lagi mentok sekarang negosiasinya adalah di Alex Espargaro. Kenapa? Jadi Alex Espargaro ini konon menuntut gaji pokok yang lebih besar. Bonusnya nggak usah banyak-banyak banget deh, tapi gaji pokoknya harus dinaikin. Karena ya kan dia memang bisa bikin Aprilia bagus banget sekarang kan, mengembangkan dengan segala macam. Udah bisa podium beberapa kali sampai udah nggak ada konsesi lagi gitu. Nah, sementara Aprilia ini tetap pengennya skemanya bonus aja deh, gaji pokoknya nggak usah gede-gede. Nah, jadi seperti itu. Menurut Paco Sanchez memang ya emang udah wajar lah gitu kalau gaji pokoknya harus besar. Makanya sampai ada isu mau dibikin union antara rider segala macam kayak gitu-gitu. Nah, jadi itu tadi adalah gambaran tentang bagaimana rider-rider MotoGP bisa mendapatkan uangnya. Jadi gimana, udah pengen jadi rider MotoGP? Nggak usah, kita nonton YouTube aku aja, ya kan? Kita di sini sambil ngopi-ngopi, makan-makan pisang goreng, ya kan? Nggak ada yang nutritionist yang ngatur-ngatur makan kita. Jadi yang penting sekarang adalah tetap untuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain. Dan suruh nonton terus YouTube channel aku. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dah.